Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para mahasiswa yang kami hormati, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan al-qaidah. Al-qaidah hunaka al-jumlah al-mufidah, at-ta'rif atau pengertian dari jumlah mufidah. Al-jumlatu al-mufidah tatakawwanu min iddati kalimatin wa tadullu ala ma'nan kamilin wa mufidin. Jumlah mufidah biasa bisa dimaknai sebagai kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Tatakawwanu min iddati kalimatin, terdiri dari beberapa kata. Wa tadullu ala ma'nan kamilin wa mufidin, dan menunjukkan makna yang sempurna dan memberikan faedah atau memberikan arti. Wal kalimatu al-kalimatu juz'un minal jumlah. Al-kalimah dalam bahasa Arab, ketika dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Ya, ini yang kadang seringkali kita istilahnya salah dalam memaknai kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu adalah susunan kata. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimah adalah kata itu sendiri. Al-kalimah juz'un minal jumlah. Nah, jumlah ini dalam bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Indonesia jumlah ini disebut dengan kalimat. Kalimat. Kata adalah bagian dari kalimat. Al-kalimatu juz'un minal jumlah. Kata adalah bagian dari kalimat. Yang menyusun kalimat adalah kata-kata. Kita lanjutkan. Nastamir. Al-jumlatu nau'ani. Kalimat di sini dibagi menjadi dua. Al-jumlatu nau'ani. Al-awwal yakni jumlatun ismiyatun, atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia juga sama, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Tubda'u bi ismin. Tubda'u bi ismin, yaitu diawali dengan isim. Isim adalah kata benda. Jadi diawali oleh isim. Mislu, contoh, Muhammadun najihun. Muhammad najihun, seorang yang sukses. Fatimatun najihatun. Fatimah adalah orang yang sukses. Zabunun jamilun. Zabun atau nasabah ganteng atau keren. Al-bai'u safirun. Penjual melakukan perjalanan atau safirun. Jadi di sini jumlah ismiyah diawali dengan isim, ya.
atau diawali dengan nama orang. Karena nama orang di sini disebut juga dengan isim. Ya. Muhammadun itu adalah isim najihun. Kalau disebut biasanya disebutkan susunan jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Muhammadun mubtada, khobarnya najihun. Asani nomor 2, jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Tubda'u bi fi'lin. Diawali dengan fi'il atau kata kerja. Mislu contoh ishtara Muhammadun. Ishtara maknanya membeli. Muhammadun maknanya adalah nama orang Muhammad ya. Tetapi cara menterjemahnya bukan membeli Muhammad, tetapi Muhammad membeli. Jadi setelah kata kerja baru pelakunya atau pelaku pekerjaan. Mislu ishtara Muhammadun. Najaha. Kataba dan seterusnya. Zahaba dan seterusnya. Zahaba muhasibun. Zahaba berangkat. Muhasibun akuntan. Akuntan berangkat. Wa hunaka anwa'ul kalimah. Macam-macam kata. Al kalimatu salah satu anwa'in. Kalimat atau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kata dibagi menjadi 3 macam. Al kalimatu salah satu anwa'in. Kata dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ismun atau isim. Contohnya adalah Ahmad, sayyaratun, al-amanatu, muwaddafun, muhasibun, ustadun. Sebenarnya ini bisa dimaknai kalau dalam bahasa sederhananya ismun ini adalah kata benda. Jadi dalam bahasa Arab nama orang ini juga termasuk kata benda. Sayyaratun mobil ya. Al-amanatu kepercayaan, muwaddafun dan seterusnya pegawai. Berikutnya adalah fi'lun, yang kedua adalah fi'lun. Mislu kataba. Fi'il ini adalah kata kerja. Fi'lun ya, kata kerja. Contoh kataba. Ishtara. Yuridu. Tafaddal. Kataba menulis, ishtara membeli, yuridu ingin atau mau. Tafaddal silahkan, tabi'u menjual, kamu menjual. Adhabu saya berangkat, dafa'tu saya membayar. Ya, ini bentuk-bentuk fi'il. Yang ketiga adalah harfun. Asalis yakni harfun. Mislu contoh min, ila, fi, ala, fauqa, amama, wara'a, tahta, hatta. Jadi huruf itu tidak termasuk isim dan bukan termasuk fi'il. Bukan isim, bukan fi'il, itu masuk dalam huruf atau harfun. Contohnya di situ min. Ya, min, kata min, dari, ila, ke atau menuju, fi, di dalam atau pada, ala, di atas atau pada, fauqa, di atas, ini agak jauh, amama, di depan, waro'a, di belakang, tahta, di bawah, hatta, sehingga. Jadi semua ada yang kata hubung, ada yang menunjukkan ini tempat dan seterusnya. Tapi rata-rata kalau huruf ini seperti itu. Mungkin itu penjelasan berkenaan dengan al-qaidah. Al-qaidah pada bab 2 ini. Jadi membahas tentang jumlah mufidah. Teman-teman harus paham ya.
Dari disebutkan jumlah mufidah terdiri dari beberapa kata menunjukkan makna yang sempurna. Misalnya maknanya tidak sempurna, ini belum disebut dengan jumlah mufidah. Saya kira itu teman-teman, silahkan dikerjakan latihan 6 ini. Jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Disuruh membuat contoh ya. Yang sebelah kanan ini adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di situ sudah ada contohnya, Muhammadun tajirun. Itu untuk jumlah ismiyah. Contoh untuk yang jumlah fi'liyah, dhahaba Muhammadun. Kemudian latihan 7 ya. Misal zabunun wahidun. Zabanani isnani, salah satu zabainun. Ya, ini membuat bentuk ya. Mufrad, musanna dan jamak taksir ya. Mufrad, musanna dan jamak. Jadi itu silakan dikerjakan sebagaimana contoh yang di latihan 7 ini ya. Contohnya zabunun wahidun dan seterusnya. Di situ nanti tinggal bangkun wahidun dan seterusnya. Sama dikerjakan sebagaimana contoh. Kemudian keterangannya ini sama dibuat seperti contoh. Sampai selesai. Terakhir, jangan lupa ditulis ya. Uktub hadal hadis marratain. Tulislah hadis ini sebanyak 2 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Daruqutni. Ya, ini tolong ditulis sebanyak 2 kali. Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan lewat grup WA ya. Biar mudah. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan mungkin ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan zahiran wa batinan di masa pandemi ini. Semoga pandemi sempat berakhir dan kita bisa kuliah tatap muka ya teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.